Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hadapi hidup dengan iman. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat perlindungan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan sudah menyembuhkan mereka yang sakit, Tuhan sudah memberi kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, dan Tuhan sudah mencukupkan bagi mereka yang berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami amini dan kami imani. Juga hamba-Mu urapi apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan dan keyakinan pada Allah dan harus disertai dengan ketetapan hati. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman adalah kepercayaan dan keyakinan pada Allah dan harus disertai dengan ketetapan hati. Dan Alkitab menuliskan tentang iman di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dalam iman ada pengharapan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan di dalam iman kita belum melihatnya, tetapi sudah ada buktinya. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana iman yang benar bagi orang percaya? Iman yang benar adalah anugerah yang besar dari Allah di dalam Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, Efesus mencatat, Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, objek iman yang benar adalah Kristus. Berbeda dengan objek iman kepercayaan yang lain, mungkin hanya berpusat pada diri sendiri, memotivasi bahwasanya mengimani diri sendiri bisa. Tetapi bagi orang percaya, objek imannya yang benar adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita bukan agama kita, tetapi anugerah di dalam Kristus Yesus. Pemahaman ini akan membantu kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketenangan. Sebab sekali lagi, bukan hasil kuat dan hebat kita. Kita diselamatkan, tetapi oleh iman yang itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Jadi, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah keselamatan dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus menghadapi hidup ini dengan iman? Ya, ini pertanyaan menarik yang kita renungkan kali ini. Karena di dalam Tuhan, ya, orang benar itu akan hidup oleh iman. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pertanyaan mengapa kita harus menghadapi kehidupan ini dengan iman? Ya karena orang benar hidup oleh iman. Orang benar adalah saya dan saudara yang percaya Yesus Kristus sebagai objek iman yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kita keselamatan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ya, jadi ini adalah dasarnya mengapa kita harus menghadapi hidup ini dengan iman. Ya karena orang benar hidup oleh iman. Ya, sekali lagi bukan usaha kita, tetapi orang benar itu beriman kepada Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan, yang sudah memberikan berkat-Nya, yang sudah memberikan damai sejahteranya. Itu yang menghidupi kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana iman bisa timbul? Ya, iman bisa timbul di dalam hati kita, di dalam hidup kita lewat pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di situ nanti akan timbul iman. Ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman menjadi timbul. Jadi saudara, kalau diberikan waktu 24 jam dalam satu hari, usahakan minimal saudara bisa membaca firman Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan, bisa juga mendengarkan firman Tuhan, ya, terkhusus juga lewat kanal YouTube Raja Wali Kasih ini, sehingga imanmu timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara bisa manfaatkan kanal YouTube Raja Wali Kasih ini untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari, karena saya percaya dari situ iman timbul. Ya, firman Tuhan mencatat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dunia ini banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan lewat media cetak, elektronik maupun lewat internet. Kalau kita tidak pintar-pintar memilah informasi yang berguna bagi kita, kebanyakan hanya informasi negatif yang kita terima, dan itu akan membuat down hidup kita. Tetapi ketika engkau memutuskan untuk setiap hari bisa baca firman Tuhan, bisa merenungkan firman Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, engkau akan menghadapi hidup ini dengan penuh kepastian, bukan ketakutan. Ya, karena Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ingat firman-Nya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau selama ini yang kau baca hanya berita-berita negatif, hati-hati. Itu yang akan mencuri damai sejahteramu, itu yang akan membunuh harapanmu, dan yang akan membinasakan kehidupanmu. Jadi pintar-pintarlah menyaring setiap informasi, tetapi yang paling penting adalah setiap hari harus ada firman yang kita dengarkan, yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Ini penting sekali. Minimal 1 ayat setiap hari yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini dengan iman? Yang pertama sekali lagi, percaya 100% hanya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, menghadapi hidup ini dengan iman, yang pertama yaitu percaya 100% pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada harapan bagi manusia berdosa selain di dalam Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
Ya, jadi yang pertama, saudara harus ambil keputusan untuk percaya 100% hanya kepada Yesus sebagai objek iman kita. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau bisa ucapkan doamu, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku. Ampuni segala dosaku, pulihkan kehidupanku, dan jadilah Tuhan atas kehidupanku. Engkau yang berdaulat atas kehidupanku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan itu dalam doamu sebagai tanda engkau menerima sepenuh hatimu. Dengan mulut engkau mengaku dan dengan hati engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi yang pertama, kita bisa menghadapi hidup dengan iman, yaitu percaya 100% hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tekun berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa menghadapi hidup ini dengan iman ketika ada kepastian dalam diri kita. Kepastian didapat ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Bukankah Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita? Bukankah Ia telah memberikan kepada kita masa depan penuh pengharapan? Bukankah Dia Allah penyembuh kita? Dia Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita. Ini yang terus-menerus kita renungkan setiap hari, yang menjadikan kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang ketiga, aplikasikan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara dan saya sudah beriman kepada Tuhan, berarti ada langkah yang harus kita kerjakan, yaitu bertindak dalam iman. Dalam pekerjaanmu, lakukan dengan penuh iman. Lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, lakukan pekerjaan dengan hasil yang terbaik, dan imani apa yang kau kerjakan pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Demikian pula dalam sekolah kita, baik di sekolah maupun di kampus, dalam belajar kita, lakukan yang terbaik. Imani bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan, pengetahuan, hikmat, sehingga engkau bisa menghasilkan yang terbaik di sekolah maupun di kampusmu. Jadi lakukan yang terbaik dengan iman. Lakukan segala sesuatu dengan beriman bahwasanya apa yang kita lakukan Tuhan tahu dan Tuhan memberkatinya. Jadi ada 3 hal bagaimana kita bisa menghadapi hidup ini dengan iman. Yang pertama tadi, percaya 100% bahwasanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan harapan kita bersandar pada Yesus Kristus. Yang kedua, tekun berdoa, memuji, menyembah, serta mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidupi iman dalam kehidupan kita sehari-hari, atau aplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang sekolah, belajar sungguh-sungguh. Bagi yang bekerja, juga demikian, bekerja dengan sungguh-sungguh dan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kasih-Mu. Kami berusaha merenungkan firman-Mu, bagaimana menghadapi hidup ini dengan iman. Iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Dan kami mau mendapatkan iman tersebut lewat doa, pujian, penyembahan, bahkan lewat pendengaran akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup, iman yang menghasilkan mujizat dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, biarlah mereka menghadapi pergumulan ini dengan iman padamu Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan oleh bilur-bilurnya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berbeban berat, Tuhan Yesus sudah memberikan kelegaan dalam kehidupannya.
Dan mereka yang berkekurangan, Tuhan Yesus sudah mencukupkan dan memberkati berlimpah-limpah. Imani itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, sehingga kami terus-menerus menghadapi kehidupan ini bukan dengan kuat dan hebat kami, tetapi dengan iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menuntun, menyertai kami, memberikan kemenangan lepas kemenangan atas setiap pergumulan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.